Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Selamat datang di program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Di pertemuan pertama saya akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu, janganlah kalian mengonsumsi, memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, dan juga harta orang lain di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, illa antakuna tijaratan, kecuali dalam atau dengan jalan perniagaan, antarodin minkum, dengan asas saling ridho di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang atas kalian. Surat An-Nisa ayat ke-29 ya. Ayat ini berbicara atau membahas tentang larangan bagi orang-orang yang beriman ya untuk atau tidak boleh mengonsumsi, memakan, menggunakan harta kita sendiri dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Ba'dul mufassirin yaqul anna hadzal batil aw ma'nal batil fi hadhil ayah kama qala Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa al-batil fi hadhil ayah maknanya itu adalah sariqah, pencurian, al-khirabah, misalnya perampokan ataupun ikhtilas, korupsi ya, dan juga akad-akad dan juga cara-cara lain yang dilarang oleh syariat Islam ya. Maknanya adalah bahwa kita sebagai orang beriman itu dilarang ya, an-nahyu fi hadhil ayat bimana al-haram atau at-tahrim. Jadi maknanya adalah haram bagi kita, dilarang bagi kita orang-orang yang beriman untuk menggunakan, mengonsumsi, memakan harta kita sendiri dan juga harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil yaitu tidak boleh menggunakan harta kita, menggunakan harta orang lain dengan atau untuk hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Semisal mengandung unsur riba ya, ada unsur maisir, ada unsur gharar, ada unsur bai'un najas, ada juga unsur-unsur yang lainnya yang dilarang oleh syariat Islam ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, su'ila Nabi SAW ayyul kasbil atyab ya, Rasul SAW itu ditanya ya tentang apa sebenarnya khairul akal, dikatakan sebagai apa, al kasbul atyab. Jadi istilahnya itu apa ya, kasab atau usaha yang paling baik. Maka beliau bersabda qala, dikatakan amalur rajuli biyadih, yaitu pekerjaan seseorang dengan apa, dengan tangannya, dan juga wa bai aw kullu bai'il mabrur, dan juga jual beli yang mabrur. Rawahu Tirmidzi ya, Al-Bazzar wa aidan Al-Hakim. Nah, berarti Nabi SAW dalam riwayat ini ketika ditanya tentang sebaik-baiknya pekerjaan, kasab, usaha, profesi, maka beliau mengatakan adalah apa? Amalur rajuli biyadihi, atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan apa? Dengan tangannya, dan juga bai al-mabrur. Artinya salah satunya adalah bai atau jual beli yang saling ridho di antara mereka. Ini dijelaskan kembali oleh sabda Nabi SAW dalam riwayat Baihaqi. Beliau mengatakan innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu adalah apa? Dengan adanya antarodin. Nah, merujuk kepada ayat di surat An-Nisa dan juga riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi ini, maka kita bisa mengambil fawaid dari ayat dan hadis tentang muamalah ekonomi syariah ini. Yang pertama adalah larangan ya, atau haramnya mengonsumsi harta milik sendiri dan juga orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua adalah konsumsi batil itu seperti
bohong dalam jual beli, ya, kemudian juga riba, kemudian juga mungkin mencopet, mencuri, merampok, korupsi, dan melakukan transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, solusi atau jual beli itu menjadi solusi, ya, agar terbebas dari konsumsi yang batil, ya, dengan persyaratan tentu saja tadi saling ridho, ya. Kemudian merujuk pada surat An-Nisa ayat ke-29 juga, di sini ada larangan membunuh diri sendiri dan juga orang lain, termasuk membunuh perekonomian saudara kita yang muslim, ya, dengan tidak mendukung ekonomi mereka. Makanya kalau kita sebagai muslim, sebagai mukmin tidak mendukung, tidak menyokong dari ekonominya orang-orang muslim, orang yang beriman, maka itu sama saja dengan membunuh mereka. Sehingga hal ini diharamkan tentu saja. Dan yang terakhir adalah bahwa salah satu dari pekerjaan yang baik di dalam Islam itu adalah jual beli mabrur dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan selalu mengonsumsi, ya, hal-hal yang dihalalkan oleh Islam dan menjauhkan segala yang diharamkan oleh syariat Islam. Demikian program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.